Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, saya Murni Dadwe, mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam IAIN Manado, Angkatan 2025. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah narasi ilmiah berjudul Dari Andalusia ke Eropa Modern, Jejak dan Perkembangan Islam di Dunia Barat. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Sejarah Sosial, Pemikiran, dan Kelembagaan Pendidikan Islam. Mari kita telusuri bersama bagaimana peradaban Islam berkembang di dunia Barat, mulai dari kejayaan di Andalusia pada abad pertengahan hingga kehidupan Muslim modern di Eropa masa kini. Awal kehadiran Islam di dunia Barat. Perjalanan Islam di dunia Barat dimulai pada awal abad ke-7 Masehi ketika pasukan Muslim dari Afrika Utara menyeberangi Selat Gibraltar dan memasuki semenanjung Iberia, wilayah yang kini dikenal sebagai Spanyol dan Portugal. Tahun 711 Masehi di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, pasukan Islam menaklukkan kerajaan Visigoth dan mendirikan pemerintahan Islam pertama di Eropa Barat. Wilayah ini kemudian dikenal dengan nama Al-Andalus. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kehadiran Islam di sana bukan hanya ekspansi politik, tetapi juga awal dari peradaban baru yang mengubah wajah Eropa. Islam datang membawa ilmu pengetahuan, keadilan, dan kemajuan budaya, menggantikan masa kegelapan Eropa dengan cahaya peradaban. Masa keemasan Al-Andalus. Selama hampir 7 abad, 711 sampai 1492, Andalusia menjadi pusat peradaban Islam yang memancarkan pengaruh luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, seni, arsitektur, dan pendidikan. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Seville menjadi simbol kemajuan dan keilmuan. Cordoba, misalnya pada abad ke-10, dikenal sebagai kota paling terang di dunia dengan lebih dari 300 masjid, 70 perpustakaan, dan universitas tempat ribuan pelajar dari berbagai bangsa menuntut ilmu. Ilmuwan besar seperti Ibnu Rushd atau Averroes, Ibnu Sina atau Avicenna, dan Al-Zahrawi mengembangkan ilmu kedokteran, filsafat, dan sains yang kelak menjadi dasar bagi Renaissance Eropa. Sejarawan Barat seperti George Durand menyebut bahwa kebangkitan Eropa modern tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi ilmu dari dunia Islam Andalusia. Islam di Andalusia juga memperkenalkan konsep toleransi antar agama. Kaum Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan, saling berinteraksi, dan membangun kota bersama. Kondisi ini dikenal sebagai convivencia, sebuah contoh harmoni sosial yang jarang ditemukan pada masa itu. Transfer ilmu dari dunia Islam ke Eropa. Salah satu warisan terbesar peradaban Islam di Barat adalah transfer ilmu pengetahuan ke dunia Kristen Eropa. Ketika dunia Islam memiliki perpustakaan raksasa di Baghdad, Cordoba, dan Toledo, banyak sarjana Eropa yang datang untuk belajar dan menerjemahkan karya-karya ilmuwan Islam ke dalam bahasa Latin. Proses ini dikenal sebagai gerakan penerjemahan Toledo. Karya-karya seperti Canon of Medicine oleh Ibnu Sina dan Commentaries on Aristotle oleh Ibnu Rushd menjadi literatur utama universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Dengan proses inilah, nilai-nilai rasionalisme, eksperimentasi ilmiah, dan pemikiran kritis dari dunia Islam menginspirasi para pemikir Eropa seperti Thomas Aquinas, Roger Bacon, hingga Galileo Galilei. Sejarawan George Sarton bahkan menulis bahwa sains modern lahir dari rahim peradaban Islam. Dengan kata lain, Islam bukan hanya bagian dari sejarah Timur, melainkan juga akar dari kemajuan Barat. Kejatuhan Andalusia dan awal tantangan baru. Namun, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya.
Mulai abad ke-13, wilayah Islam di Spanyol mulai melemah karena konflik internal dan tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Puncaknya terjadi pada tahun 1492 ketika kerajaan terakhir Islam, Granada, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Eropa Barat. Ribuan Muslim dan Yahudi diusir atau dipaksa memeluk agama Kristen. Masjid-masjid berubah menjadi gereja dan ilmu pengetahuan Islam dihapus dari catatan sejarah resmi. Namun, meski kekuasaan Islam berakhir, pengaruh peradabannya tetap hidup dalam arsitektur, bahasa, ilmu, dan nilai kemanusiaan yang tertanam di masyarakat Eropa. Contohnya bisa kita lihat pada bangunan Alhambra di Granada, sebuah masterkarya arsitektur Islam yang hingga kini menjadi seksi bisu kejayaan Andalusia. Islam kembali ke barat era Utsmaniyah. Setelah Andalusia jatuh, Islam tetap memiliki pengaruh besar di wilayah Eropa Timur dan Balkan melalui Kekaisaran Utsmaniyah. Sejak abad ke-14, kekuasaan Utsmaniyah meluas hingga mencakup Turki, Yunani, Bosnia, Albania, dan Bulgaria. Di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II dan penerusnya, Islam kembali menjadi bagian dari sejarah Eropa. Sistem pendidikan madrasah, kebijakan sosial Islam, dan lembaga keagamaan berkembang di bawah perlindungan Kesultanan Utsmaniyah. Masjid-masjid megah seperti Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque di Istanbul menjadi simbol integrasi antara seni timur dan arsitektur Eropa. Melalui jalur politik, budaya, dan ekonomi, Islam kembali hadir di benua Eropa bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai kekuatan budaya dan spiritual. Islam dan migrasi ke barat modern. Masuk ke abad ke-19 dan ke-20, hubungan Islam dan barat memasuki babak baru. Gelombang migrasi besar-besaran terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika banyak negara Eropa membutuhkan tenaga kerja dari koloni mereka di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Ratusan ribu Muslim dari Maroko, Aljazair, Pakistan, dan Turki bermigrasi ke Perancis, Jerman, Inggris, dan Belanda. Mereka membawa tradisi, budaya, dan identitas Islam ke jantung dunia barat modern. Dalam beberapa dekade, komunitas Muslim tumbuh pesat. Kini ada lebih dari 25 juta Muslim yang tinggal di Eropa Barat, menjadikan Islam agama terbesar kedua di benua itu. Masjid-masjid megah berdiri di kota-kota besar seperti Paris, London, Berlin, dan Rotterdam. Islam kembali menjadi bagian dari kehidupan sosial Eropa, bukan dalam bentuk kekuasaan politik, tetapi identitas spiritual dan sosial. Islam, pendidikan, dan dialog budaya di Barat. Salah satu aspek penting dari perkembangan Islam di dunia Barat modern adalah pendidikan dan dialog lintas budaya. Universitas-universitas di Eropa kini memiliki program studi Islam, pusat riset, dan lembaga dialog antar agama yang mempelajari kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Di Inggris misalnya, Oxford Center for Islamic Studies menjadi lembaga terkemuka dalam kajian peradaban Islam dan hubungan Islam Barat. Sementara di Jerman dan Perancis, pendidikan Islam diperkenalkan di sekolah-sekolah negeri sebagai bagian dari kurikulum pluralisme agama. Generasi muda Muslim di Eropa kini tidak hanya berperan sebagai minoritas, tetapi juga jembatan antara dua peradaban. Mereka menunjukkan bahwa Islam dan Barat bukan dua dunia yang bertentangan, melainkan dua sisi yang saling melengkapi dalam membangun peradaban manusia. Tantangan dan harapan Islam di dunia Barat. Meski Islam telah menjadi bagian penting dari masyarakat Barat, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Pasca tragedi 11 September 2001, banyak Muslim di Barat menghadapi stereotip negatif, diskriminasi, dan Islamofobia. Namun di sisi lain, banyak pula kemajuan positif yang menunjukkan kebangkitan Islam yang moderat dan intelektual di Eropa. Muncul tokoh-tokoh cendekiawan Muslim seperti Tariq Ramadan, Hamzah Yusuf, dan Laila Ahmed
yang memperjuangkan dialog, pendidikan, dan pemahaman Islam yang rasional dan humanis. Mereka menunjukkan bahwa menjadi Muslim di Barat bukan berarti terpisah dari nilai kemodernan, tetapi justru berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab. Nilai pendidikan Islam dalam konteks Barat. Dalam konteks pendidikan Islam, pengalaman sejarah Islam di Barat mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu, toleransi, dan adaptasi sosial. Dari Andalusia hingga Eropa modern, Islam membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembangunan karakter dan peradaban. Pendidikan Islam yang diterapkan di Barat hari ini menekankan pada 3 hal utama, yaitu integrasi ilmu dan iman, bahwa sains dan agama bukan hal yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Kedua, dialog lintas budaya, membuka ruang bagi interaksi positif antara Muslim dan non-Muslim. Ketiga, etika sosial dan tanggung jawab kemanusiaan, nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Inilah nilai yang juga menjadi inti dari pendidikan Islam di Indonesia, mengajarkan Islam yang moderat, beradab, dan mencintai ilmu. Penutup, Islam dan Barat di masa depan. Dari Andalusia di masa lalu hingga Paris dan London di masa kini, perjalanan Islam di dunia Barat adalah cerita tentang ilmu, budaya, dan kemanusiaan. Islam telah memberi warna pada sejarah Eropa dan kini menjadi bagian dari masa depan Barat itu sendiri. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa peradaban besar tidak lahir dari konflik, tetapi dari dialog dan kerjasama. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, kita harus mampu melihat bahwa pendidikan adalah jantung dari peradaban, dan Islam telah membuktikan itu selama berabad-abad. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus meneladani semangat para ilmuwan dan ulama terdahulu, yaitu cinta ilmu, cinta damai, dan cinta kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski sejarah sering ditulis dari sudut pandang pemenang, para sejarawan modern mengakui bahwa dunia Barat, khususnya Eropa, memiliki hutang intelektual yang amat besar kepada peradaban Islam. Selama berabad-abad, ketika Eropa berada dalam masa yang dikenal sebagai Dark Ages, dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan intelektual, ilmiah, dan budaya. Karya-karya ilmuwan Muslim tidak hanya mempengaruhi, tetapi membentuk dasar kebangkitan ilmu pengetahuan Eropa. Dari Andalusia hingga Baghdad, dari Cordoba hingga Samarkand, umat Islam mengembangkan astronomi, kedokteran, matematika, filsafat, optik, kimia, hingga teknologi navigasi. Penemuan, eksperimen, dan metode ilmiah yang mereka kembangkan kelak menjadi fondasi Renaissance, revolusi ilmiah, dan lahirnya universitas-universitas modern di Eropa. Bahkan, banyak tokoh besar dunia Barat secara terbuka mengakui hal tersebut. Will Durant menyebut bahwa tidak mungkin ada Renaissance tanpa ilmu dari dunia Islam. George Sarton menegaskan bahwa sains modern lahir dari rahim peradaban Islam. Fakta ini diperkuat oleh ribuan manuskrip ilmiah Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Toledo, Sisilia, dan universitas-universitas Eropa selama abad ke-11 hingga abad ke-14. Eropa mempelajari aljabar dari Al-Khwarizmi, memahami kedokteran dari Ibnu Sina dan Al-Zahrawi, belajar filsafat rasional melalui Ibnu Rushdi, mengenal optik dari Ibnu Al-Haytham, serta mewarisi pemikiran etika dan politik melalui para ulama dan filosof Muslim. Kompas navigasi, teknik irigasi, instrumen astronomi hingga metode pembuatan kertas, semuanya mengalir dari dunia Islam menuju Barat. Inilah sebabnya banyak akademisi Barat menyimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai kebangkitan Eropa bukanlah kebangkitan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari cahaya ilmu pengetahuan Islam yang ditransfer melalui Andalusia, Sisilia, dan dunia Mediterania.
Kesadaran historis ini penting bukan untuk membanggakan satu peradaban di atas yang lain, tetapi untuk mengingatkan bahwa kemajuan manusia lahir dari proses saling belajar. Jika hari ini dunia Islam dan Barat ingin membangun masa depan bersama, maka fondasi itu telah lama diletakkan oleh para ilmuwan Muslim yang menjadi jembatan antara Timur dan Barat. Dengan demikian, perjalanan panjang peradaban Islam di dunia Barat bukanlah sekedar sumbangsih tentang cahaya ilmu yang menembus batas geografi dan waktu. Dari Andalusia yang gemilang hingga Eropa modern hari ini, sejarah telah menunjukkan bahwa Islam dan Barat bukanlah dua dunia yang saling menjauh, tetapi dua peradaban yang saling mengisi dan menguatkan. Ketika kita memahami bahwa Eropa bangkit juga berkat ilmu dari dunia Islam, maka kita menyadari satu hal: peradaban tidak pernah lahir sendirian. Ia tumbuh karena dialog, pertukaran pengetahuan, dan kerjasama antar umat manusia. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk kembali mencintai ilmu, terus membuka ruang dialog, dan membangun masa depan yang lebih adil dan beradab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar terus dapat mengikuti konten-konten edukatif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.